Baik saudara, kembali kami lanjutkan perbincangan di obrolan pagi dan seperti biasa kami masih bersama dengan tamu kami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau tadi di segmen sebelumnya kami ngobrol dengan Sekretaris Direktur Badan Perencanaan dan Jaminan Mutu ada Mas Ibnu Hadi Purwanto MKOM. Nah sekarang masih akan lanjut lagi mengenai akreditasi unggul Universitas Amikom Yogyakarta, tapi sudah hadir juga bersama dengan kita ada Direktur Badan Perencanaan dan Jaminan Mutu. Karena tadi ada rapat mendadak ya, ini terkait dengan jaminan mutu memang harus diutamakan Bapak ya, demi mutu yang lebih baik. Kita sambut sudah ada Pak Direktur Bapak M. Rudianto Arif STMT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak sudah. Iya. Tadi Mas Ibnu katanya kabarnya lagi unggul-unggulnya gitu. Ya ada sedikit euforia ya, euforia karena dari sejak Amikom didirikan di tahun 94, ini berarti kan sudah 31 tahun ya Amikom. Dan berganti menjadi universitas itu berarti di tahun ke-8 ya, tahun ke-8, sehingga ya memang ya patut kita bersyukur ya, bahwa dengan di usianya Amikom yang ke-31 atau secara universitasnya di usia ke-8, ya Alhamdulillah kita bisa dengan kerjasama semua sivitas akademika Amikom, akhirnya kita bisa mendapatkan peringkat akreditasi unggul ini. Jadi memang euforianya masih ada gitu ya, masih ada, karena kemarin kan baru di launchingnya itu di akhir Desember ya, semacam kado akhir tahun sebenarnya buat Betul Amikom. sekali, sempat ini ya, sempat pesta kembang api masing-masing gitu ya, bergemuruh gitu dari wah nih, nanti masuk 2026 semakin semangat gitu ya. Oke Pak, kalau terkait dengan aspek yang dinilai itu kan banyak juga untuk bisa memenuhi akreditasi unggul gitu ya. Di antaranya kalau tadi Mas Ibnu menyampaikan bahwa luaran itu salah satu aspek yang penting. Sebenarnya aspek apa saja yang dimiliki Amikom ini yang memiliki value yang unggul gitu Pak? Ya baik, jadi sebenarnya dalam penilaian itu banyak aspek ya. Dan sebenarnya kalau menurut kami ya, Amikom menyadari memang dari selama 31 tahun Amikom itu menyadari kelemahan-kelemahannya, dan salah satu kelemahan itu adalah di sisi dosen, ya dosen, sehingga sejak sekitar 5 tahun yang kebelakang itu Amikom berbenah ya, dan memang dosen ini memiliki efek domino sebenarnya dalam konteks keluaran atau dampak tadi ya, sehingga ya Alhamdulillah dengan memperbaiki kinerja dosen, meningkatkan kualitas pendidikan dosen ya, sebagian besar dosennya sudah S3 semua, doktor, dengan produktivitas di penelitian dan pengabdian masyarakatnya, akhirnya ini salah satu faktor yang menurut kami itu paling mensupport terwujudnya peringkat akreditasi unggul ini. Ya, karena memang dosen ini adalah variabel yang memang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang instan. Ya, sedangkan kalau sarpras instan ya, bisa cepat. Butuh ini tinggal pengajuan, anggaran ada, langsung eksekusi gitu Pak ya. Nah di dosen yang kami kemarin menyadari kelemahan-kelemahan itu, lalu kita secara berkala itu melakukan evaluasi dan perbaikan. Ya, Alhamdulillah ya itu salah satu faktor sebenarnya. Oke, tadi sebelum jeda bahasan saya dengan Mas Ibnu sampai dengan image dari Amikom ini atau positioning dari Amikom ini dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain gitu di Indonesia gitu. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Lagi istimewa katanya Mas Ibnu. Ya, jadi memang sejak Amikom ya, dengan brand Amikom itu sendiri kan memang Amikom mencoba untuk positioningnya itu adalah unggul di dalam ICT ya. Maka kami tetap mempertahankan brand Amikom itu sampai sekarang menjadi universitas ya. Jadi tetap namanya adalah Universitas Amikom. Dan memang hampir semua prodi-prodi yang ada di Amikom saat ini itu juga mencoba untuk tetap mewarisi keunggulan Amikom dari sisi ICT tadi ya, karena memang Amikom di luaran sana memang cukup terkenal dalam alumninya itu di bidang ICT-nya, di bidang animasinya gitu kan, sehingga itu yang coba kita pertahankan
ketika Amikom berubah bentuk dan menambah prodi-prodi yang lain selain prodi-prodi yang IT tadi. Ya, dan alhamdulillah juga kalau dari hasil survei kami memang alumni Amikom itu ya katakanlah di wilayah DIY ya itu cukup terkenal ya terkait dengan bidang IT-nya gitu kan. Dan hampir semua juga di wilayah Indonesia alumni Amikom juga cukup berkontribusi yang cukup bagus di masing-masing pekerjaan mereka, baik itu sebagai ASN misalnya atau mungkin di sektor-sektor yang swasta lainnya. Ya, terbukti dapat diandalkan itu ya. Jadi, itu memperkuat juga nama dari Amikom ini akan semakin posisinya akan semakin indah, betul, semakin cantik itu. Itu berarti akan bisa mendukung untuk mempertahankan juga ini akreditasi unggul. Di antaranya akan maintain itu juga, Pak. Iya, betul, pasti ya. Jadi selain tadi yang kami sampaikan bahwa kita tidak boleh terlena ya. Ya euforia memang ada. Kita harus bersyukur 31 tahun kita mendapatkan unggul, tapi bukan berarti kita itu menjadi terlena. Artinya saat ini di 2026 itu juga kita akan mencoba mengidentifikasi kembali ya poin-poin mana kemarin yang kira-kira kita masih belum sempurna, belum baik ya dalam kacamata pihak eksternal. Dalam hal ini kan dari sisi pemerintah atau mungkin dari sisi industri pengguna lulusan Amikom. Nah, sehingga kami juga memperbaiki terkait dengan alumni kita nantinya ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Kalau terkait dengan sarana atau fasilitas yang nanti akan dikembangkan oleh Amikom kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru ini, 2026 ini akan ada progres apa ini kira-kira? Ya, jadi tadi ada dua hal ya. Yang pertama dari sisi yang bisa terlihat langsung ya, sarpras ya. Ya, Amikom kan sudah punya lahan yang baru di sisi timur kita ya, yang saat ini sementara masih dimanfaatkan untuk ruang terbuka publik ya, atau ruang terbuka hijau untuk kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa. Namun kami juga akan meningkatkan kualitas dari sarpras yang sudah ada di existing Amikom, kampus utama Amikom ya. Dan tentunya banyak hal yang perlu kita tingkatkan lagi ya secara kualitas ya. Kalau secara mungkin penambahan untuk saat ini mungkin tidak banyak yang terlalu banyak ditambah, karena dari sisi katakanlah luasan di kampus utama Amikom ini sudah maksimal ya. Tapi kita punya lahan baru yang di sisi timur Amikom itu yang masih bisa banyak yang untuk dilakukan di sana, sehingga nanti kami di kampus utama paling meningkatkan kualitas ya. Jadi mungkin yang kemarin masih belum mungkin dari sisi interior masih belum baik, itu kita rebranding ulang gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin sudah bisa terlihat sih ya di area-area tertentu itu sudah mulai ada penambahan spot-spot baru gitu ya, yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mahasiswa bisa berdiskusi ya, ruang terbuka publik yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ya, itu mungkin upaya yang bisa kita lakukan saat ini. Oke. Baik, saya kembali ke Mas Ibnu nih, karena dari tadi lalu didiemin itu kasihan ya. Nanti saya aku didiemin ya sama Ijun. Mas, ini kan tentu untuk bisa mengembangkan yang terbaik untuk ya semua aktivitas akademika ya, mahasiswanya juga gitu. Perlu diantaranya tadi ada titik-titik yang lebih nyaman juga buat teman-teman mahasiswa untuk bisa berkarya, bisa berkreasi gitu. Ini kalau untuk pengumpulan ide atau penjaringan untuk bisa memberikan masukan itu dari mana aja sih biasanya? Untuk penjaringan ide mahasiswa ya, itu biasanya di setiap sudut-sudut pelayanan itu sudah ada yang namanya kotak saran ya, kotak saran itu, dan ada anjungan yang bisa langsung dinilai kepuasannya. Jadi salah satunya mungkin ada ke unit 4 itu ada di pelayanan di DAK, kemudian di keuangan, dan kalau di unit 7 ada di layanan kemahasiswaan. Itu mereka bisa langsung menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan pelayanan yang dimiliki oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi kami sangat-sangat terbuka sekali untuk menggali perbaikan lah ya, karena kita kan penggunanya sebagai mahasiswa untuk menggunakan layanan kami. Nah, itu sangat-sangat terbuka untuk langsung saat itu juga memberikan layanan, puas atau tidak puas kan gitu ya. Gitu. Betul. Jadi langsung aspirasi
yang disampaikan itu kan real ya, yang dialami saat itu seperti apa lalu disampaikan gitu, bukan kemudian waduh ini harus ngumpulin data segini, ayo dong ngisi, itu udah beda lagi nanti, hasilnya udah beda tergantung dibawain makanan atau enggak ngisinya. Oke, ini kan di Amikom juga banyak ya, kita lihat ini kunjungan dari adik-adik dari SMA, SMK, dari berbagai daerah di Indonesia itu datang, bahkan yang dari pelajar pun juga banyak yang datang, yang dari tingkat SD PAUD juga ada, PAUD juga ada gitu. Berarti kan ini image dari Amikom itu kan sudah trusted tadi, itu dapat diandalkan, reliable, itu sudah melekat kemana-mana. Ini gimana untuk bisa menuju seperti itu, prosesnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang budaya ini sejak awal Amikom ya, sejak awal Amikom bahwa kalau ada tamu yang datang tidak boleh ditolak, ya tidak boleh ditolak, sehingga siapapun tamunya, berapapun tamunya, itu kalau misalnya kita bisa memberikan layanan yang baik, kita akan menerima. Nah, kesini-sininya memang akhirnya semacam apa ya, semacam getok tular ya, dari beberapa travel agent mungkin ya, atau mungkin dari beberapa provider studi tour gitu kan. Itu mereka melihat bahwa Amikom sangat welcome, sangat welcome, sehingga akhirnya mereka berkunjunglah ke Amikom sebagai salah satu itinerary kegiatan di Jogja ya. Dan memang di Amikom mereka bisa melihat banyak hal. Maka kami kan dengan kreatif ekonomi parknya gitu ya. Jadi datang ke Amikom itu tidak hanya melihat ruang-ruang kuliah gitu ya. Bisa melihat ya, termasuk mungkin RBTV. Bisa juga mengunjungi beberapa park-park lain ya, yang ada seperti studio animasi, kemudian ada bisa nonton film bareng ya di bioskopnya Amikom gitu kan. Nah, sehingga mereka melihat, nah sama tadi seperti disampaikan Mas Ibnu, setelah mereka berkunjung juga langsung kita minta untuk memberikan feedback. Nah, ternyata semuanya feedbacknya positif. Dan akhirnya memang kalau dengan data kami itu setiap tahun itu mereka pasti datang dengan adik-adik kelas yang berikutnya. Bahkan tadi sampai ke level PAUD pun ada ya yang datang ke Amikom. Seberapa relate ya dengan konteks Amikom, tapi menurut kami nggak masalah ya. Tapi intinya bahwa masyarakat ya ternyata sudah begitu sangat mengenal Amikom, dan menurut kami ini adalah salah satu marketing yang baik sebenarnya ya. Kami tidak harus berkunjung ke seluruh wilayah Indonesia, tapi biarkan seluruh wilayah Indonesia tadi yang berkunjung ke Jogja, mereka akan pasti datang ke Amikom, dan kami sangat welcome semua ya. Dan itu juga kami di penjaminan mutu itu menargetkan ke Direktorat Humas kami bahwa mereka punya yang namanya indikator kinerja, berapa jumlah kunjungan dalam 1 tahun. Nah, sehingga mereka juga akhirnya teman-teman di tim Humas Amikom ini sangat bersemangat gitu ya untuk mencari relasi-relasi jejaring-jejaring baru. Jadi tidak hanya yang sejak zaman STIMIK itu datang ke Amikom Jogja, tapi sekarang mereka juga mencoba untuk mana sih area-area atau sekolah-sekolah yang belum tersentuh, dan akhirnya mereka nanti bisa datang ke Amikom Jogja. Wah ya, seru sekali. Ini PRing memang sesuatu yang menarik gitu ya, dan ini menjadi lebih mudah karena jejaringnya sudah lama terbentuk dan saling getok tular gitu, saling ceritakan ini. Baik, masih ada segmen berikutnya untuk Anda pemirsa, jangan beranjak dulu, kami masih akan lanjut ngobrol usai jeda berikut ini.